Dua-duanya, Mas Panji. Karena saya pertama kali dengar mengenai risiko saya dikasuskan, ya itu kan sudah di pertengahan 2023. Begitu wacana Pak Anies Nyapres memanas, dan bahkan sudah ada percakapan antara partai politik, dan tentunya saya salah satu kerabat terdekatnya Pak Anies. Sudah ada yang wanti-wanti bahwa ini kalau Tom lanjut bisa kena kasus, ya kan? Dan saya tahu bahwa saya sangat teliti, ya, sangat rapih, dan dari dulu tahu banget bahwa saya nggak punya ruang sama sekali untuk main-main, ya kan? Jadi benar yang Mas Panji bilang, pasti nggak akan ada apa-apa dari segi mens rea, dari segi aktus reus, ya kan? Pasti nggak akan ada apa-apa. Tapi saya tahu bahwa aparat bisa dipersenjata, ya, dan ancaman itu serius, ya. Dan itu pertengahan 2023, tim kampanye Anies Mohaimin resmi diluncurkan pertengahan atau ya akhir Oktober ya 2023. Sprindik, surat perintah penyidikan dari Kejagung itu, Kejaksaan Agung, terbit 3 Oktober 2023. Dan sepanjang kampanye, ya, setiap 2 bulan, setiap 6 minggu, setiap 8 minggu, ya ada aja yang mengingatkan saya bahwa Kejaksaan Agung lagi membidik kasus terhadap saya terkait importasi gula. Ya. Nah, kemudian ada peristiwa-peristiwa sepanjang 2024, ya kan, bahkan setelah Pilpres dan sengketa MK sudah selesai, dan kan sempat ada darurat konstitusi, ya kan, di mana saya juga di luar ekspektasi diminta naik ke atas mobil komando, ya kan, depan gerbang DPR, memberikan orasi kepada ribuan demonstran. Jadi semakin kencang itu, orang mewanti-wanti bahwa ini bisa atau dijeblosin ke penjara. Oh ya, sorry. Setelah saya ditangkap, wah, banyak sekali perbincangan terus terang. Bahkan kalau nggak salah ingat, darurat kasus itu juga bulan-bulan kemerdekaan, Agustus, September gitu kan. Dan ini kayak eskalasi kan, eskalasi situasi politik, suhu politik, dan semakin serius perbincangan saya dengan keluarga, ya, dengan kerabat, termasuk apakah saya kabur aja dulu. Dalam posisi saya, posisi kami, semua opsi harus dipertimbangkan, ya kan? Meskipun kita mungkin tidak mau, ya, tapi wajib sekurang-kurangnya dipertimbangkan, kan? Tapi saya sangat cepat menyimpulkan saya justru mau menghadapinya langsung, ya. Saya nggak mau jadi buronan di luar negeri, ya kan? Itu nggak serak banget. Kalaupun misalnya mau dikasuskan, ayo, ya kan? Bahkan saya mau dibui, ayo, mendingan saya dibui daripada pelarian gitu ya, lari kabur ke negeri. Saya waktu itu masih berharap bahwa waktu saya mulai dipanggil untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung, saya masih berharap itu cuma nakut-nakutin doang, ya, nggak akan sampai dijeblosin ke penjara, ya kan. Dan saya kan ditahan setelah pemeriksaan keempat, ya. Jadi setelah pemeriksaan pertama, kedua, ketiga, saya sebenarnya makin yakin, makin pede bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada apalagi melanggar hukum, ya. Jadi justru saya makin pede atau makin enteng sampai tiba-tiba di hari itu pemeriksaan keempat dikasih tahu pimpinan memutuskan untuk menyatakan bahwa tersangka dan akan segera ditahan, langsung ditahan hari itu juga, ya kan. Jadi selama 4 kali pemeriksaan saya nggak bawa pengacara, ya kan, dan juga tidak berkonsultasi dengan pengacara, karena
masih berharap ya ini nggak akan sampai se ekstrim itu ya. Dan ya syukur our team knows what to do ya. Jadi tim kita tahu wah ini sangat politis, sehingga penasihat hukum yang tepat itu ya yang juga harus sangat mengerti perpolitikan, yaitu ketua tim hukum tim kampanye kita ya, Pak Aris Hamir dan timnya. Jadi baru setelah saya sudah ditahan baru saya tanda tangan surat kuasa ya untuk pengacara saya. Kondisi dalam saat seperti itu ya Mas Panji, kita lumayan shock ya. Sesiap apapun ya, persiapan mental apapun yang sudah kita jalankan, sebagai manusia itu tetap aja shock. Jadi saya speechless, nggak berkata-kata, kan? Waktu dikasih tahu dan langsung disuruh dibacakan beberapa dokumen standar ya, disuruh langsung tanda tangan berita acara penahanan dan sebagainya. Saya tidak berkata-kata ya, kemudian didatangkan dokter, tes kesehatan segala macam kan, ada videonya itu, saya tidak berkata-kata ya. Dan tentunya saya juga terisolasi karena dalam pemeriksaan tidak diperbolehkan membawa HP komunikasi, jadi saya tidak tahu apa isi konferensi pers yang digelar pada saat yang sama ya di bawah. Kemudian menguraikan apa tuduhan-tuduhan kepada saya ya. Jadi saya sama sekali tidak tahu apa yang menjadi dasar tuduhan ya, yang kemudian mereka pakai untuk menahan saya ya. Tapi ya mental saya waktu itu cuman ya udah ngikut aja ya kan, kita jalankan. Tentunya dipakaikan rompi pink, diborgol ya kan, kemudian dibawa ke bawah untuk dibawa ke rumah tahanan ya, dipamer ke depan media ya kan, yang ramai banget gitu ya. Pikiran saya kita jalankan saja, udah nasib ya kan, sudah pilihan juga ya kan, karena saya tahu sepanjang setahun lebih bahwa ini risiko yang bisa terjadi, dan saya secara penuh kesadaran tetap memilih untuk lanjut ya, untuk terus maju dalam perjuangan kita. Mumpung Mas Panji sebut inspirasi dari Star Wars ya, memang yang membuat produk entertainment tertentu itu istimewa ya. Itu menurut saya pesan moralnya ya, banyak sekali pesan moral ya, kalau kita pikir-pikir, apakah itu film animasi ya kan, apakah itu film science fiction, apakah itu film atau serial yang romantis atau yang action ya, yang klasik, pasti ada pesan moral yang kuat atau menginspirasi ya. Jadi ya dari storytelling ya, kita tahu bahwa memang hidup itu naik turun dan ya itu yang membuat drama dalam film atau serial kan, bahwa wah akhirnya menemukan saat-saat yang tergelap ya kan? Tapi kan selalu ada resolusi, selalu ada redemption ya. Apapun itu ya, bisa happy ending, bisa tragedi sebagai ending ya, berujung pada tragedi, tapi yang penting itu kan mengandung makna ya. Kita sebaiknya kan mengejar makna dalam hidup ya. Jadi belum tentu mengejar sukses atau bahagia ya, bisa saja nasib kita adalah tidak bahagia atau tidak sukses, tapi itu pun oke selama kegagalan atau kesedihan itu mengandung makna ya, meaning. Nah, saya beruntung sekali karena yang banyak ngajarin saya beberapa tahun terakhir itu istri saya ya, termasuk jadi sangat religius ya, sangat Katolik, dan dia mengajarkan saya bahwa semua adalah rencana Tuhan ya, dan rencana Tuhan itu selalu sempurna ya kan. Jadi ya akhirnya ke ajaran itu ya kan,
ya ini semuanya pasti ada tujuannya, tidak ada yang kebetulan, ya kan. Ikut aja. Dan mungkin ketiga ya latar belakang manajerial ya. Jadi sebagai manajer kan kita sangat praktis, ya kan. Memang manusia punya emosi, tapi sebagai manajer kita selalu bilang, ya kan, ngapain nge-stress mengenai hal yang nggak bisa kita kendali, ya kan, itu kan tidak produktif ya. Jadi mungkin sedikit bayangan ya saya mendapat rasa tenang dari hal-hal seperti itu.